Helenistik dan faktor peruntuhan peradaban Yunani kuno. Kalau latar belakang kayaknya kurang menarik, jadi kita skip aja. Di sini kalian bisa lihat, mungkin begitu langsung ke belakang. Ya, kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian Helenistik. Masa Helenistik adalah periode sejarah yang berlangsung sejak kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi, penaklukan Mesir oleh Romawi pada tahun 31 sebelum Masehi. Pada masa itu, Yunani menyebar luas ke wilayah timur seperti Mesir, Persia, dan India, serta mengalami percampuran dengan budaya lokal, menciptakan peradaban baru yang disebut Helenistik. Next. Kehidupan masyarakat Yunani pada masa Helenistik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, militer, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, sosial budaya, kepercayaan, dan arsitektur. Pada masa Helenistik, kehidupan masa Yunani mengalami transformasi besar dalam berbagai bidang akibat pengaruh budaya asing. Yang pertama, dalam bidang pemerintahan, sistem demokrasi khas polis Yunani digantikan oleh monarki absolut yang diperintah oleh raja-raja dari dinasti. Yang kedua, di bidang ekonomi, terjadi perkembangan perdagangan internasional yang pesat dengan kota-kota seperti Alexandria. Yang ketiga, dalam bidang militer, pasukan kerajaan Helenistik menggunakan taktik perang canggih yang diawasi dari Alexander dengan penguatan angkatan darat dan laut. Dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, pusat-pusat belajar seperti perpustakaan Alexandria menjadi tempat berkembangnya filsafat, astronomi, matematika, dan kedokteran. Dalam kehidupan sosial dan budaya, masyarakat menjadi lebih kosmopolitan dan multikultural, di mana orang Yunani hidup berdampingan dengan masyarakat lokal seperti Mesir dan Persia. Selanjutnya, dalam bidang arsitektur mengalami perkembangan dengan gaya yang lebih megah dan dramatis dibanding masa klasik pada zaman dahulu. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi kita masuk pada nomor 3, yaitu faktor penyebab keruntuhan peradaban Yunani kuno. Jadi faktor penyebab peradaban Yunani kuno ini adalah yang mengenai kejadian dikembangkan oleh bangsa Barat. Peradaban bangsa Yunani ini meliputi kebudayaan kereta, polis, sistem kepercayaan, dan hasil-hasil kebudayaan. Jadi oleh karena itu Yunani sangat cocok untuk pelabuhan. Sementara itu Yunani kepulauan berada di Laut Dunia. Daerah ini terdiri dari pulau-pulau. Di antara pulau-pulau tersebut terdapat Pulau Kreta. Pulau Kreta adalah awal baru kebudayaan Yunani dan Romawi. Jadi kita masuk pada nomor 1, yaitu peradaban Pulau Kreta yang berawal dari 2600 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Sejarah Pulau berawal dari kehidupan masyarakat Pulau Kreta yang terletak di sebelah selatan. Yunani dengan pusat pemerintahannya di Knossos. Selain Knossos, masih ada kota-kota besar yang lain, yaitu Paitos, Tylos, Nanos. Letak Pulau Kreta sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran antara Mesir, Yunani, dan Mesopotamia. Terus keadaan tersebut dimaksudkan oleh masyarakat Pulau Kreta untuk hidup dari sektor pelayaran dan perdagangan. Selain itu, Pulau Kreta menjadi jembatan budaya antara Asia, Afrika, dan Eropa. Rakyatnya hidup dari perdagangan di laut Aegea dan laut Tengah bagian timur. Kebudayaan Pulau Kreta disebut kebudayaan Minos. Nama ini diambil dari nama Minos, yaitu Raja Pulau Kreta yang berkedudukan di kota Knossos. Pada abad ke-15 sebelum Masehi, kerajaan Pulau Kreta mengalami keruntuhan. Jadi abu vulkanik tersebut menghalangi aktivitas kehidupan serta mematikan berbagai tumbuhan. Selain bencana alam, faktor lain adalah invasi bangsa pendatang. Pulau Kreta diserang oleh bangsa Mykenae. Peradaban Pulau Kreta yang pertama yaitu istana yang memiliki 60 kamar, talos, kuburan yang berbentuk lembah, dan gerbang singa dari Mykenae. Jadi peristiwa ini akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, ya saya bahas tentang tanda
lagi. A. Perang Peloponnesos sebelum Masehi. Persaingan antar polis yang semakin hebat dengan ditandai Peloponnesos. Dikarenakan polis Athena memiliki persekutuan polis-polis Jazirah Attika atau disebut Liga Delos, memiliki pengaruh yang terlalu kuat baik di bidang politik maupun ekonomi Yunani. Akibatnya banyak polis yang mengkhawatirkan jadi besar tensi dan dikuasai Athena, termasuk pemimpin Athena yaitu Perikles pada tahun 429 sebelum Masehi. Kematian Perikles turut menyebabkan melemahnya kepemimpinan Athena. Pada tahun 404 sebelum Masehi, Sparta dapat mengalahkan Athena karena bantuan Persia. Perang saudara tersebut dikisahkan oleh sejarawan Thukydides. Secara ilmiah, ia menulis sejarah berdasarkan fakta dan mencoba menuliskan sejarah objektif. Next. Yunani jatuh ke tangan Alexander Agung dari Makedonia. Perang Peloponnesos mengakibatkan Yunani terpecah dan semakin lemah. Dengan mudah pada tahun 330 sebelum Masehi, Raja Filipus dari Makedonia dapat menaklukkan Yunani. Filipus terbunuh dan